Selamat pagi, selamat hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua di awal hari ini, di akhir pekan, di bulan September 2022. Semoga berkat dan juga kasih Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda, dan semoga di akhir pekan ini kita juga semakin merasakan bahwa Tuhan yang begitu baik kepada kita senantiasa dipenuhi dengan pengharapan, karena orang yang punya harapan adalah orang yang senantiasa hidup dengan penuh energi positif di dalam dirinya. Dan hari ini pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, semoga juga berkat Tuhan bersama dengan Anda yang hari ini merayakan sukacita, entah itu karena sedang merayakan ulang tahun, mungkin sedang merayakan perayaan-perayaan tertentu pada momen-momen berharga hidup Anda dan juga keluarga Anda. Mungkin ada yang ulang tahun kelahiran, ada yang ulang tahun perkawinan, atau ada yang hari ini mendapatkan kabar yang penuh dengan sukacita. Semoga kebahagiaan, sukacita senantiasa bersama dengan Anda dan juga orang-orang yang Anda cintai, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga berkat Tuhan itu bisa nyetrum dan dirasakan oleh banyak orang. Hari ini, di hari Sabtu tanggal 24 September 2022, kalau kita lihat kalender, kayaknya hari ini adalah hari Sabtu terakhir di bulan September. Mungkin ada banyak hal yang dialami sepanjang satu minggu ini. Semoga kita semua bisa merasakan apa sih perasaan-perasaan yang dirasakan sepanjang hari ini. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk, pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita perbaiki. Semoga juga menjadi sesuatu yang kita refleksikan di akhir pekan ini. Dan di akhir pekan ini pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, kalau misalnya kita diajak untuk kembali pada pengalaman di saat kita sekolah atau di saat kita ada dalam suatu momen pembelajaran tertentu, entah itu dalam momen yang formal ataupun sesuatu yang informal, di saat kita mendengarkan ceramah, pengajaran, atau mungkin mendengarkan guru yang sedang mengajar kita di kelas, kerap kali di akhir sebuah pelajaran akan ditanya ada pertanyaan atau tidak gitu ya. Apakah ada yang membingungkan, ada yang pengen diperjelas, atau sudah jelaskah materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Ada yang sebagian memanfaatkan momen ini sebagai kesempatan untuk bertanya. Ada yang lalu mulai bertanya, kira-kira yang ini seperti apa sih maksudnya, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikannya, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian mungkin juga ada yang merasa tidak usah bertanya gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Ada yang merasa sungkan, ada yang merasa bahwa sudah terlalu bosan sehingga pengen segera pulang. Kalau saya bertanya berarti pelajaran akan semakin lama. Atau ya ada juga orang yang akhirnya masa bodoh gitu ya, lah masa bodoh, tidak paham pun tidak apa-apa. Kemudian ini sepertinya membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang ngajar adalah orang yang tidak disukai gitu ya. Misalnya guru yang terkenal membosankan, guru yang terkenal galak, atau pelajaran di sebuah sekolah yang itu adalah jam terakhir. Biasanya kalau ditanya apakah ada pertanyaan gitu ya, biasanya orang akan memilih untuk diam. Walaupun kalau ditanya apakah sudah jelas juga diam gitu ya. Nanti kalau sudah masuk dalam tes atau ujian tidak bisa mengerjakan gitu ya. Itu kerap kali terjadi di dalam proses belajar mengajar ataupun di dalam sebuah pembelajaran
pembelajaran tertentu. Entah itu dalam hal yang formal ataupun informal, dalam pertemuan misalnya di gereja atau juga di sekolah dan di masyarakat gitu ya. Kerap kali kita merasa bahwa tidak penting untuk bertanya. Kerap kali kita bersembunyi pada perasaan tidak tahu gitu ya. Padahal kita sebetulnya sadar kalau kita itu nggak tahu. Kalau kita tuh sebetulnya nggak paham gitu ya. Kita sadar kalau sebetulnya materi yang disampaikan tuh nggak masuk ke dalam kepala kita gitu ya. Tapi kita merasa untuk diam atau memilih untuk diam, tidak bertanya, tidak memperjelas, tidak minta untuk diulangi dan lain sebagainya. Alasannya macam-macam tadi itu, ada yang sudah bosan, ada yang pengen segera berakhir, ada yang lalu tidak nyaman dengan orang yang mengajar dan lain sebagainya. Akhirnya waktu menjadi terbuang sia-sia gitu ya. Sudah duduk sekian lama, sudah mendengarkan, tetapi ternyata tidak mendapatkan sebuah kejelasan. Yang dibawa ke rumah adalah sesuatu yang kosong gitu ya. Jadi kalau ditanya nanti dapat apa gitu ya, materinya kayak apa gitu ya, lalu jawabannya nggak tahu gitu ya, lalu menjadi sesuatu yang sia-sia. Hari ini kejadian juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Di saat Yesus berkata kepada para muridnya, dia mengatakan begini, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid sebetulnya nggak paham, tidak ngerti apa sih sebetulnya maksud dari Tuhan Yesus mengatakan hal yang seperti ini. Tapi mereka bersembunyi pada perasaan diamnya. Mereka berhenti pada perasaan atau berhenti pada sikap tidak ingin bertanya. Mereka seolah-olah paham gitu ya, melihat Tuhan mantuk-mantuk gitu, tapi sebetulnya tidak paham dengan arti atau makna dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hingga akhirnya para murid hanya berhenti pada ketidaktahuan. Dan begitu juga mungkin di dalam kita beriman. Kita mungkin juga pernah mengalami hal yang demikian. Kita sebetulnya nggak paham apa sih maunya Tuhan terhadap hidup kita. Tapi kita males gitu ya. Kita males untuk tanya sama Tuhan. Kita males untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Kita males untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kita merasa bahwa lah buat apa gitu ya tanya sama Tuhan. Buat apa kita berdoa. Buat apa sih kita lalu punya relasi yang intim dengan Tuhan? Kenapa sih kita harus menyediakan waktu hening dengan Tuhan? Kenapa sih kita harus menyediakan sebentar untuk membaca kitab suci gitu ya? Seolah-olah itu menjadi sebuah pekerjaan yang tidak berguna gitu ya. Seolah-olah lalu kita kesampingkan itu semua hingga akhirnya kita nggak paham dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudari-saudara sekalian, untuk bisa paham dengan Tuhan atas hidup kita, kerap kali itu berawal dari sikap hati kita yang cuek, yang acuh tak acuh pada Tuhan. Merasa bahwa tidak ada gunanya kita baca kitab suci gitu ya. Gak ada gunanya kita hening di pagi hari atau malam hari. Lalu berangkat ke gereja ya pokoknya mepet-mepet gitu ya. Begitu selesai ekaristi langsung pulang cepet-cepet gitu ya. Tidak membangun kebiasaan untuk hening, untuk duduk dulu, mempersiapkan batin, lalu membuat kita tenang. Habis itu lalu kita merayakan ekaristi dan sesudahnya pulang juga membawa sesuatu gitu ya. Kerap kali kita lupa untuk melakukan itu semua. Apalagi kalau kita diajak untuk berefleksi gitu ya. Kerap kali kita lupa untuk berefleksi. Apa sih yang saya rasakan hari ini? Apa sih yang saya alami hari ini? Saya hari ini dapat apa sih? Tuhan kira-kira berkarya apa terhadap diri saya? Kerap kali kita membiarkan hidup kita berlalu begitu saja dalam ketidaktahuan. Padahal bisa jadi sebetulnya Tuhan ingin mengatakan banyak hal pada kita pada banyak momen hidup kita. Tapi kita melewatkannya. Begitu kita bertemu dengan sesuatu yang berat, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, apa sih maumu? Apa sih sebetulnya yang jadi niatmu kepada kami gitu ya? Apa sih yang jadi kehendakmu? Kita seolah-olah menyalahkan Tuhan yang tidak mudah kita pahami. Padahal sebetulnya Tuhan memberikan dirinya untuk kita pahami, tetapi kita
tidak mau untuk menyediakan waktu baginya. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di dalam segala rutinitas, aktivitas, dan juga di dalam kesibukan kita tidak melupakan Tuhan yang ada di sekitar kita, yang ada bersama dengan kita. Tidak melupakan momen-momen yang penuh makna di dalam banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Semoga dalam keheningan, dalam refleksi yang kita buat, dalam kebiasaan olah rohani yang kita lakukan, kita mampu untuk menemukan apa yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita. Saudari-saudara sekalian, Tuhan membuka pintu, tapi kalau kita tidak mau masuk melalui pintunya, sama saja kita nggak akan sampai di ruangannya dan bertemu dengan Tuhan. Maka semoga di akhir pekan ini, khususnya di dalam persiapan hati kita untuk menyambut besok hari Minggu, atau mungkin untuk Anda semua yang merayakan Ekaristi di hari Sabtu sore, Minggu pagi atau Minggu sore, atau kapanpun di hari Minggu ini, semoga kita juga menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ke gereja tidak hanya sekedar kita datang mepet waktu gitu ya, apalagi terlambat gitu. Tapi kita mencoba untuk datang ke gereja punya waktu yang longgar, mungkin 10 menit, 15 menit kita duduk dulu sebelum perayaan Ekaristi, atau sesudah perayaan Ekaristi kita duduk dulu untuk sekedar berdoa, diam, lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Yakinlah nantinya perayaan Ekaristi akan menjadi sesuatu yang lebih. Kerap kali kita merasa terburu-buru gitu ya. Buru-buru dari rumah, buru-buru sampai gereja, lalu buru-buru duduk. Mungkin kita juga belum menghela nafas, kita belum tenang. Perayaan Ekaristi sudah dimulai hingga akhirnya perayaan Ekaristi hanya menjadi sebuah rutinitas mingguan saja. Semoga berkat Tuhan, kita juga bisa selalu menemukan apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Kita juga senantiasa punya niat hati untuk selalu memahami apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Supaya tidak seperti para murid, walaupun mereka dekat dengan Tuhan, walaupun mereka secara fisik ada bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dalam kebingungan, dalam ketidaktahuan, mereka hanya diam saja. Hingga akhirnya mereka nggak paham apa yang Tuhan mau terhadap hidup mereka. Semoga kita semua tidak menjadi seperti itu. Semoga kita bisa menjadi pribadi umatnya yang selalu bisa mencoba untuk paham, untuk kenal dengan Tuhan. Jangan cuma sekedar kita yang pengen dikenal oleh Tuhan gitu ya, tapi kita juga diajak untuk kenal dengan Tuhan. Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang indah untuk Anda semua. Semoga pagi hari ini penuh dengan kecerahan dimanapun sekarang Anda tinggal. Semoga pagi hari ini juga full senyum untuk Anda semua yang menjalani aktivitas kegiatan di sepanjang hari Sabtu ini. Selamat untuk Anda semua yang senantiasa merasakan berkat Tuhan, dan semoga untuk Anda semua yang mungkin sedang ada dalam problem, permasalahan yang sedang digeluti, juga senantiasa punya harapan untuk selalu punya sesuatu yang positif di dalam hidup Anda. Selamat pagi, selamat menikmati hari Sabtu ini bersama dengan keluarga atau juga Anda yang sedang menikmati hobi Anda. Semoga berkat Tuhan senantiasa bersama dengan Anda, dan semanggi, semangat pagi hari ini.